Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video part 2 ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk persiapan TPM Kota yang kemarin kita sudah lakukan di part 1. Oke, langsung saja untuk soal nomor 23. Ini soal tentang ciri makhluk hidup. Di sini ada percobaan kecambah dimasukkan ke dalam sebuah botol. Nah, di dalam sebuah botol itu terdapat air kapur yang jernih. Akan tetapi lama-kelamaan air kapurnya menjadi keruh. Ini dilakukan di malam hari ya. Sebenarnya ada keterangan, harusnya ada keterangan di malam hari. Harusnya ada keterangan di malam hari, begitu. Nah, untuk malam hari kan tumbuhan itu tidak berfotosintesis tapi dia melakukan respirasi sehingga menghasilkan CO2. Nah, saat menghasilkan CO2, jadi di dalam sini ada karbon dioksida. Karbon dioksida akan bereaksi dengan kalsium hidroksida. Jadi CO2 itu plus CaOH. Nah, ini akan menjadi kalsium karbonat. Nah, plus air. Sehingga apa? Kalsium karbonat ini yang berwarna putih. Jadi ini menandakan bahwa makhluk hidup itu melakukan respirasi dan juga mengeluarkan CO2. Jawabannya yang B, begitu. Oke. Perlu diketahui bahwa ada ciri makhluk hidup yang lain, silakan dipelajari ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Oke, nomor 24. Nah, ini pertanyaan yang sering mengecoh dan kadang anak-anak itu sering lupa karena memang untuk menghafalkan makhluk hidup itu yang memiliki kesamaan ciri, kadang kalian harus mengetahui secara detail gitu ya. Jenisnya apa, cirinya seperti apa. Apalagi yang hewan itu kadang anak-anak masih bingung atau kebalik-balik antara amfibi dan juga reptil. Kadang buaya dikelompokkan sama dengan kodok gitu ya. Padahal buaya dan kodok adalah hewan yang memiliki jenis yang berbeda gitu. Akan tetapi sering sekali. Contohnya juga misalkan hewan yang bertubuh lunak kayak moluska gitu dengan kodok itu juga bisa. Jadi itu hal-hal sederhana. Kalau yang ini tumbuhan itu juga sering karena sebenarnya tumbuhan diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Yang nomor satu ini adalah gambar lumut, dia masuknya ke dalam bryophyta. Jadi belum bisa dibedakan antara batang, daun dan akar yang sejatinya. Nomor dua ini jelas dari urat daunnya dia sudah merupakan tanaman berbiji dikotil. Ini tanaman aglonema. Yang nomor tiga ini adalah paku. Nah, ini tanaman paku-pakuan Pteridophyta, ini paku yang sejati ya, paku yang berada di pinggir-pinggir sungai gitu. Kalau yang nomor 4 ini juga paku, ini paku tanduk rusa. Kesamaannya adalah dia tanaman yang menghasilkan spora di bawah daunnya dan sudah memiliki batang ataupun akar dan daun yang bisa diidentifikasi, beda seperti lumut gitu ya. Jadi jawabannya di sini 3 dan 4. Nah, perlu kalian ketahui untuk ciri-ciri yang lain di tanaman maupun di hewan. Oke, lanjut untuk nomor 25 ini tentang sel. Nah, ini kelas 7 ya, tentang sel. Yang nomor 1 dan nomor 2 ini sangat jelas perbedaannya. Nomor 1 merupakan sel hewan, nomor 2 merupakan sel tumbuhan. Yang menjadi pembeda apa? Menjadi pembeda adalah paling kelihatan di sini adalah untuk sel tumbuhan dia memiliki dinding sel. Sementara sel hewan tidak memiliki. Selain itu, tumbuhan juga memiliki plastida serta vakuola yang besar. Kalau hewan, dia memiliki organel khusus yang disebut lisosom dan juga sebenarnya ada sentromer gitu, atau sentrosom atau sentriol kayak gitu. Jadi sentriol itu fungsinya untuk pembelahan sel pada hewan. Nah, akan tetapi sel hewan dan sel tumbuhan memiliki kesamaan di beberapa organ. Nah, kesamaannya di mana saja? Yang pertama dari luar sama-sama memiliki membran sel. Nah, ini bagian utama sel, membran sel. Yang kedua adalah sama-sama memiliki sitoplasma. Sitoplasma mana ini yang sebelah kanan? Tidak dituliskan adanya sitoplasma. Ini sitoplasma. Dan yang ketiga adalah nukleusnya, inti selnya. Nah, inti selnya itu adalah 3 bagian utama sel. Lalu untuk bagian lain yang sama adalah di sini ada mitokondria, sama-sama mitokondria, cuman dia bukan bagian utama sel. Ada juga retikulum endoplasma. Oke. Sebenarnya vakuola pada hewan itu sebenarnya ada yang sumber mengatakan bahwa hewan tidak memiliki vakuola, karena yang memiliki vakuola kontraktil atau vakuola yang digunakan untuk memangsa
mencari makan itu hanya dimiliki oleh protista yang mirip hewan begitu. Jadi ada beberapa sumber yang masih membingungkan, akan tetapi biasanya saya memberikan penjelasan kepada anak-anak itu kalau yang memiliki vakuola itu yang protista mirip hewan, tapi hewan secara umumnya tidak memiliki vakuola. Oke, jadi perbedaan kedua sel tersebut adalah, jadi yang benar jawabannya adalah yang A ya. Gambar 1 itu sel hewan karena tidak memiliki dinding sel begitu. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 26, nah ini nomor 26 ini adalah soal yang berhubungan tentang jaring-jaring makanan. Jadi apabila ada salah satu organisme yang di sini tidak seimbang atau punah atau dimakan, itu pasti akan menyebabkan ketidakseimbangan kondisi pada semua organisme yang ada di dalam sini. Akan tetapi kalau ada soal seperti ini, kita pilih yang paling cepat terjadi, yang paling terdampak secara langsung gitu ya. Jadi bukan yang terdampak lama tapi terdampak secara langsung. Kita lihat di sini apabila tikus habis akibat dibasmi. Jadi wah, ini sangat ini ya, tikus kan luar biasa ya. Apa yang terjadi di dalam ekosistem? Berarti yang paling dekat di sini adalah ular. Yang paling dekat ya dengan tikus adalah ular, sawi. Yang paling dekat ular dan sawi. Kita lihat yang paling dekat atau yang paling jauh dulu terdampak, berarti tidak masuk ke dalam jawaban. Kita sementara eliminasi yang, jangan mencoba untuk berpikir sulit dulu, kita coba eliminasi yang jauh. Burung pipit, kata dan kata ini jauh, berarti jawabannya pasti B tanpa perlu kita berpikir secara detail. Tapi memang jawabannya B. Coba B, populasi ulat meningkat karena akibat dari sawi yang bertambah gitu ya, sehingga ulatnya meningkat. Dan populasi ular akan menurun, sangat jelas karena tikusnya berkurang sehingga ularnya juga akan berkurang. Coba yang tadi langsung kita silang ya, karena dampaknya itu jauh dan tidak secara langsung. Populasi burung pipit meningkat dan populasi ulat menurun. Salah ya, ulat harusnya meningkat gitu. Yang C, populasi katak menurun. Terus elang meningkat, no, karena nanti dampaknya secara panjang gitu, kataknya justru harusnya meningkat gitu ya. Yang D, populasi belalang dan katak akan meningkat. Salah ya. Jadi populasi belalang dan populasi katak akan meningkat. Iya memang, tapi tidak secara langsung gitu. Populasi belalang memang meningkat pada saat itu. Nah, katak juga meningkat, katak juga meningkat sama-sama karena predatornya yakni ular berkurang. Akan tetapi kan dia masih ada elang, masih gini-gini, tidak secara langsung dampaknya. Sehingga yang paling langsung dan cepat adalah yang B. Begitu ya. Oke, nomor 27 ini berbicara tentang pemanasan global. Jadi soal pemanasan global ini soal yang sebenarnya bonus buat kalian. Karena apa? Di dalam soal pemanasan global kalian hanya mengetahui gas-gas yang menyebabkan pemanasan global dan juga mungkin langkah ataupun upaya yang kalian lakukan untuk bisa mencegah, bisa menanggulangi akibat dari pencemaran tersebut. Jadi sebenarnya ini hanya butuh analisis tanpa perlu hafalan yang terlalu banyak. Coba kita lihat di sini. Ini adalah grafik antara, jadi ini grafik antara karbon dioksida dan suhu global. Jadi tahun ke tahun, dari tahun 80 sampai 2000 itu ternyata karbon dioksida yang merah ini meningkat signifikan dan juga diiringi dengan peningkatan suhu global. Nah, kita masih ingat bahwa CO2 adalah sumber utama penyebab gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu dia menyebabkan suhu bumi menghangat. Karena apa? Karena gas rumah kaca itu dia menghalangi panas dari matahari dan panas yang ada di dalam bumi untuk keluar dari atmosfer. Ya memang efeknya sebenarnya bagus karena untuk menjaga bumi hangat supaya tidak terlalu dingin. Akan tetapi jika jumlahnya dalam keadaan sekarang itu terlalu banyak, itu akan bisa menyebabkan bumi itu seperti di oven. Jadi panasnya terperangkap terlalu banyak gitu ya. Nah ini yang terjadi apa? Berarti hubungannya dengan suhu bumi. Kalau yang A, ini jawabannya yang A ya. Kalau yang B, hujan asam itu akibat SO2 ya. Gas sulfur oksida ini diakibatkan karena asap gunung berapi dan juga asap bahan bakar fosil di pabrik dan sebagainya. Penipisan lapisan ozon itu karena freon dan CFC.
Freon dan CFC bisa ditemukan dari kulkas, AC, terus bisa dari spray gas gitu-gitu. Penurunan permukaan air laut salah ya, harusnya peningkatan permukaan air laut. Begitu ya. Oke, lanjut kita nomor 28. Ini juga masih sama tapi tentang pencemaran. Jadi untuk pencemaran sendiri, pencemaran air, tanah dan udara yang paling sering dibahas adalah pencemaran air anak-anak. Karena apa? Pencemaran air itu paling nyata dampaknya, paling mudah diidentifikasi dibandingkan ketiga jenis pencemaran yang lain, suara, udara maupun tanah. Jadi untuk pencemaran udara biasanya dia terintegrasi dengan pemanasan global. Akan tetapi untuk pencemaran air dia biasanya sendiri. Yang paling sering dibahas di pencemaran air itu adalah kondisi air. Kondisi air berdasarkan apa? Berdasarkan biasanya pH, warna, terus ada kondisi bakteri yang ada di dalamnya, terus ada BOD, biological oxygen demand, ada COD, chemical oxygen demand, atau ketersediaan oksigen yang ada di dalam air seperti itu. Nah, ada juga contoh yang paling sering keluar juga adalah tentang eutrofikasi. Eutrofikasi ini tentang eutrofikasi. Eutrofikasi itu adalah meledaknya jumlah tanaman air akibat kelebihan pupuk yang terlarut di pertanian yang nanti akan terakumulasi di danau. Jadi dia mengalir lewat sungai terus akan terakumulasi di danau. Sekarang kita lihat kondisi yang sesuai dengan grafik tersebut adalah kita lihat grafiknya tersebut. Di sini dosis pupuknya dibikin sama, berarti dosis pupuk menjadi variabel kontrol, dia menjadi sama. Lalu yang menjadi perbedaan variabel bebasnya adalah si musimnya. Variabel bebasnya adalah musim. Ada kemarau, pancaroba dan penghujan. Ternyata populasi enceng gondok pada kondisi musim kemarau itu lebih sedikit. Dan pada musim penghujan itu paling banyak. Alasan yang paling mungkin terjadi adalah karena pada saat pemberian pupuk di musim hujan itu pupuknya tidak akan diserap tanah, akan tetapi akan mengalir bersama dengan air hujan dan menuju ke sungai, lalu akan terakumulasi di danau sehingga akan menyebabkan eutrofikasi. Kawasan danau akan menjadi subur oleh tanaman sehingga tanamannya itu akan menutupi permukaan danau sehingga air oksigen di dalam danaunya itu akan berkurang karena fitoplankton itu tidak mendapatkan cahaya matahari dari permukaan. Berarti jawabannya ini adalah tingkat pencemaran pupuk kimia tinggi terjadi pada musim penghujan karena eceng gondoknya paling banyak begitu. Gitu ya jawabannya D. Sekarang nomor 29, mekanisme otot. Nah, di sini mekanisme otot ada dua, yakni sinergis dan juga antagonis. Nah, untuk otot sinergis itu bekerja secara bersamaan bersinergis. Kalau antagonis dia berlawanan. Berkontraksi itu tandanya dia tebal dan pendek. Tebal dan pendek saat berkontraksi. Kalau rileks itu tandanya dia panjang dan tipis. Nah, panjang dan menipis, tipis atau memipih gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang otot bisep itu otot yang berada di atas. Misalkan ini saya gambarkan lengan ya. Nah, ini ini yang atas itu bisep. Kalau ditekuk yang bawah itu tricep. Nah, ini kondisi di mana bisepnya berkontraksi, tricepnya berelaksasi. Ini tangannya. Oke, meluruskan tangan ini salah, tricepnya yang berkontraksi. Menarik tali tambang ke belakang ini benar ya. Jadi kalau kita gambarkan orang menarik tali tambang, misal orang gini, berarti tangannya di belakang gini, dia menekuk gitu ya. Nah, gitu. Dia menarik tali ke arah belakang. Nah, ini kakinya. Dia menarik ke belakangan berarti ototnya nekuk gitu. Nah, tak kasih senyum. Iya. Senyumnya ngeri. Jawabannya 2. Tangan kanan memberi hormat bendera. Oke, hormat juga ini ya, hormat juga nekuk ya. Hormat juga nekuk. Jadi dia seperti ini hormat. Berarti jawabannya 3. 2 dan 3. Yang menengadahkan telapak tangan dia tidak ini berkontraksi bisepnya. Oke, nomor 30. Nomor 30 adalah
teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi organ tumbuhan, organ maupun di jaringan tumbuhan. Kita lihat di sini ada jaket kerenan cerdik. Jaket ini punya banyak lubang, dapat membuka dan menutup otomatis. Nah, ini kata kuncinya di situ. Misalnya badan kamu merasa kedinginan, otomatis jaket akan menutup. Sebaiknya kalau mendeteksi suhu hangat akan membuka. Konsep buka tutupnya udara ini terjadi pada bagian tumbuhan yang disebut stomata. Kalau xilem itu mengangkut air, kutikula itu bagian luar dari epidermis ya. Jadi misalkan ini ada epidermis bagian luarnya, itu lapisan mengkilat yang melindungi itu disebut kutikula. Jadi kutikula itu bisa melindungi, memantulkan cahaya matahari kalau terlalu panas sehingga daun-daun itu tidak kering saat dia terkena cahaya matahari seharian, itu karena adanya kutikula juga. Terus selain itu juga dia bisa sebagai tempat untuk kebal air, misalkan terlalu banyak air dia bisa berfungsi sebagai tempat yang apa ya istilahnya itu dapat tidak terkena air atau seperti daun talas itu loh. Epidermis pelindung di bawah kutikula. Oke. Lanjut nomor 31. Nah ini Erna, Widya, Sandi, dan Pitra merancang percobaan untuk membentukkan proses pencernaan kimiawi yang terjadi di dalam mulut. Nah ini, kimiawi di dalam mulut kita lihat, kalau kimiawi yang terjadi di dalam mulut kita harus tahu yang ada dia hanya enzim apa. Di mulut itu ada enzim petialin saja ya. Ada enzim petialin atau kalau misalkan di luar negeri di beberapa sumber itu amilase beta atau alfa gitu saya lupa. Tapi yang jelas disebut petialin. Petialin itu fungsinya mengubah amilum menjadi gula yang lebih sederhana, menjadi disakarida, bisa maltosa, sukrosa dan lain sebagainya. Karena tepung di sini maka akan diubah menjadi malt. Malt itu bentuk sederhana disakaridanya dari amilum. Nanti maltosa akan diubah lagi dan amilum menjadi glukosa di usus halus melalui enzim amilase. Nah, berarti di sini petialin ini dihasilkan oleh siapa? Petialin ini dihasilkan oleh air liur. Jadi petialin ini dihasilkan oleh air liur. Berarti konsepnya adalah amilum ditambah air liur akan menjadi maltosa begitu. Nah, kita lihat di sini ujinya menggunakan apa? Uji amilum dan uji maltosa atau glukosa nanti. Berarti ujinya harus ada dua. Uji yang boleh dilakukan di sini adalah uji amilum dan juga uji glukosa berupa maltosa di situ nanti. Berarti yang benar yang biuret ini salah karena kita tidak menguji protein sama sekali. Biuret itu untuk menguji protein ya anak-anak. Jadi protein itu tidak kita gunakan untuk menguji amilum. Jadi kita hanya melihat Lugol dan juga Benedictnya. Sekarang kita lihat yang ketika sebelum kunyah itu dia akan menghasilkan warna biru kehitaman pada amilum, pada nasi gitu. Tapi ketika sudah dikunyah maka yang benar adalah coklat, yang benar coklat. Kenapa? Karena coklat itu merupakan warna asli dari Lugol. Lugol itu untuk menguji amilum ya. Lugol untuk menguji amilum, Benedict itu untuk menguji glukosa. Jadi ketika warna asli Lugol itu coklat berarti dia tidak positif mengandung amilum. Nah, lalu yang Benedict ketika dipanaskan kalau positif warnanya jadi merah bata. Berarti yang benar adalah Sandi. Dan kita lihat dari cara pengujiannya pun yang paling benar memang Sandi. Jadi nasi dikunyah plus air plus larutan. Kalau yang Pitra ini salah karena dia cuma air ludah doang. Jadi nggak ada nasinya. Berarti yang benar adalah si Sandi. Gitu ya. Jadi dileng-eleng, diingat-ingat amilum itu diuji menggunakan Lugol. Kalau positif dia akan menjadi biru kehitaman. Kalau negatif dia akan akan tetap coklat karena warna asli Lugol coklat. Kalau glukosa maltosa itu akan diuji menggunakan Benedict atau Fehling. Kalau positif dipanaskan dia merah bata. Nah, kalau negatif, kalau negatif warnanya biru.
Nah, sesuai dengan warna asli dari benedik itu biru. Begitu ya anak-anak semuanya untuk soal nomor 31. Lanjut soal nomor 32. Ini adalah tentang zat aditif pada makanan. Nah, kita lihat di sini untuk zat aditif pada makanan. Yang kita lihat di sini adalah pewarna ya. Yang ditanya adalah pewarna buatan. Kurkumin ini adalah pewarna alami. Dia pewarna alami kuning dari kunyit ya, dari kunyit. Tartrazin itu pewarna buatan kuning. Nah, eritrosin itu buatan merah. Oke. Karmoisin itu buatan merah juga. Jadi ini buatan merah. Bedanya apa Pak? Merek dan proses pembuatannya. Antosianin itu alami biru. Biasanya didapatkan dari blueberry, bisa jadi bunga telang gitu-gitu. Jadi yang buatan di sini 2, 3 dan 4. Itu ya. Oke, jadi ada beberapa yang lain juga zat aditif, bisa jadi ada pengawet, ada pemanis ada penyedap, ada perisa makanan, itu tergantung kegunaannya. Jadi kalau misalkan pada saat nanti ditanyakan tentang kegunaannya, yang paling tepat itu nanti kalian harus sesuaikan dengan jenis makanannya juga. Gak mungkin kan misalkan kita pengen bikin nasi kuning, namanya aja nasi kuning kok ternyata pewarnanya menggunakan pewarna biru atau menggunakan pemanis. Ini kan yang paling tepat untuk nasi kuning ya penyedap dan juga pewarna kuning kan gitu. Oke, lanjut nomor 33. Di sini adalah sistem peredaran darah. Kita lihat di situ untuk mengerjakan soal sistem peredaran darah itu sebenarnya kalian cukup mensign atau menandai 2 hal. Yang pertama, kita harus tahu mana kanan dan kirinya. Kita bagi 2. Kanan itu adalah kanannya gambar itu sama dengan kanannya kita. Jadi ini kayak bukan refleksi cermin ya. Ini bukan refleksi cermin, tapi di sini adalah seperti saat kita menghadap. Nah, berarti di sini adalah kanan, yang di sini adalah kiri. Nah, kanan itu kaya akan CO2 langsung kayak gitu saja, kiri kaya akan oksigen. Nah, berarti langsung kita tandai yang atas ini kepala, yang tengah ini paru, yang bawah ini adalah tubuh bagian bawah. Nah, kalau sudah kita logika anak-anak, yang ditunjuk panah. Yang ditunjuk panah berarti dia kaya akan oksigen. Nyambungnya kemana? Nyambungnya ke tubuh, ya kan? Nyambungnya ke tubuh. Berarti kalau nyambungnya ke tubuh, dia membawa oksigen ke tubuh atau dari tubuh membawa oksigen ke jantung. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kalau membawa oksigen dari tubuh ke jantung. Kan yang paling mungkin adalah membawa oksigen dari jantung ke tubuh, ya kan? Berarti kalau membawa oksigen dari jantung ke tubuh, kita langsung logika, berarti dia memompa darah. Maksudnya dari bilik gitu ya. Dia memompa darah ke tubuh. Lalu keluar jantung gitu kan. Keluar jantung. Berarti kalau keluar dia tempat untuk memompa darah keluar tubuh, jantung, terus dia sebagai saluran yang setelah digunakan memompa gitu ya. Berarti sifatnya harus tebal dan elastis. Selain itu, selain tebal dan elastis, kalau memompa berarti darahnya memancar. Berarti di sini adalah arteri anak-anak. Berarti jawabannya adalah yang B, 1 katup. Kenapa kok 1 katup? Karena supaya untuk lebih lancar, lebih cepat sampai ke tubuh. Jadi hanya memiliki 1 katup di jantung. Kalau pembuluh vena atau pembuluh balik itu memiliki katup yang banyak karena dia menghindari supaya darahnya itu tidak balik ke arteri. Nah, ini arteri ya, yang di sini vena, gampangnya gitu. Contoh misalkan yang di sebelah atas. Nah, di sini CO2 menuju kepala atau dari kepala. Pastikan CO2 dari kepala. Nah, gitu. Berarti di sini kalau dari kepala yang ditunjuknya adalah vena. Vena biasa juga. Terus misalkan yang ini paru. Oh, oksigen. Paru ada oksigennya apa CO2 ya?
Oh, kalau dari gambar ini agak berbeda anak-anak. Dari gambar ini dia dari bilik ini membawa CO2, kalau yang ini khusus yang ini ya. Khusus yang ini dia membawa CO2 dan khusus yang ini dia membawa oksigen. Nah, karena kan paru nggak bisa ini ya, nggak bisa apa ya istilahnya? Cuman satu sisi gitu. Oke. Lanjut nomor 34. Ini percobaan pengaruh apa ini? Frekuensi pernapasan normal dengan variasi aktivitas. Oke, kita lihat di sini. Langsung pernyataan aja karena kesimpulan dari itu yang benar yang mana. Oke. 1. Pada saat duduk, melompat dan berjalan 1 menit mempunyai frekuensi yang sama. Duduk, lompat, salah ya, ini salah. Harusnya berbeda frekuensinya, baik yang standar medis maupun alat yang dirancang oleh orang ini. Yang 2, frekuensi pernapasan paling cepat terjadi saat berlari 30 detik pada semua kondisi benar. Oke. Lanjut 3, perbedaan frekuensi pernapasan tidak terlalu besar sehingga variasi aktivitas tidak berpengaruh. Enggak ya, karena ini variasi aktivitas sangat berpengaruh. 4, aktivitas duduk dan berlari 30 detik mempengaruhi frekuensi pada rentang umur yang sama. Duduk dan berlari akan mempengaruhi, iya jelas sangat berbeda. Jadi jawabannya 2 dan 4. Lanjut nomor 35. Nah ini dia. Ini soal tentang ekskresi. Kebetulan yang ini ginjal. Kita harus tahu bagian-bagiannya ginjal. Oke, ini tak beri nomor 1. X tetap. Yang ini 2. Yang ini 3. Yang ini 4. Oke yuk. Nomor 1 itu disebut glomerulus. Glomerulus itu sebagai tempat filtrasi atau menyaring darah. Apa yang disaring? Yang disaring adalah darah dan protein. Berarti kalau misalkan dalam urin, ini urin primer ya hasilnya. Hasilnya adalah urin primer. Kalau misalkan di dalam urin ada darah dan protein, berarti glomerulusnya rusak gitu. Yang nomor X, bukan 2, X dulu. X itu adalah tubulus contortus proximal pertama di TKP. TK pertama gitu. Saya ngapelinya gitu, pertama berarti dia proses reabsorpsi. Reabsorpsi apa yang diserap? Yang diserap gula, glukosa, asam amino, kelebihan air gitu-gitu. Sehingga dia menghasilkan urin sekunder. Nah, kalau misalkan dalam urin ada gula, berarti yang error adalah TKP-nya. Lalu yang nomor 2 di sini adalah lengkung Henle. Lengkung Henle itu menjaga osmosis air, osmosis atau kekentalan air. Jadi dia menjaga osmotisitas air gitu. Yang ketiga adalah tubulus contortus distal 2 gitu. Tadi TKP pertama, TKD kedua gitu. Jadi tubulus contortus distal fungsinya augmentasi. Apa yang ditambahkan? Nah, yang ditambahkan adalah urea, sisa vitamin, terus apalagi ya, ada warna urin bilirubin. Nah ini hasilnya adalah urin sesungguhnya. Nah terus yang keempat itu adalah tubulus collectivus atau pengumpul. Nah dia hanya fungsinya untuk mengumpulkan urin yang akan dibawa ke dalam pelvis ginjal. Jadi ini lokasinya berada di medula ginjal ini ya, di medula dan di korteks. Korteksnya dulu. Jadi yang di atas itu di korteks, yang di atas ini filtrasi itu di korteks. Terus yang lain itu di medula. Lengkung Henle ini juga di medula. Berarti yang X, nefron X rusak berarti reabsorpsi ya, sehingga tidak terbentuk urin sekunder. Oke, nomor 36. Tentang mencangkok. Proses yang benar untuk mendeskripsikan salah satu langkah mencangkok tersebut adalah proses memotong batang. Salah, karena mencangkok prinsipnya tidak memotong batang ya. B. Menghilangkan kulit dan kambium. Oke, betul. C. Batang pohon yang masih muda dibuang kulitnya untuk dibungkus tanah. Bukan muda ya, nggak mungkin muda, tapi dia sudah tua, karena kalau muda nggak bisa dicangkok. Memangkasan cabang bukan memangkas. Jawabannya yang B. Oke.
Lanjut nomor 37, ini fase menstruasi, kita lihat. Menjelang fase menstruasi, apabila tidak terjadi fertilisasi, berarti tidak ada pembuahan, ovulasi, maka yang akan terjadi adalah yang pertama, kadar hormon LH dan estrogen mencapai puncaknya ini setelah terjadinya ovulasi, berarti di sini ya. Setelah terjadinya ovulasi, berarti kalau tidak terjadi ovulasi gitu ya. Kalau tidak terjadi ovulasi berarti kita menunggu setelah ini. Nah, setelah masa ini berarti di daerah sini. Nah, ini. Kalau misal di daerah sini terjadi ovulasi, itu progesteron dan estrogen akan tetap meningkat. Tapi kalau tidak terjadi akan seperti gambar ini, turun. Nah, LH dan estrogen mencapai puncak ini salah, karena LH dan estrogen saat puncak itu ketika terjadi ovulasi dan praovulasi. Kalau estrogen itu praovulasi ya. Oke. Kalau estrogen bertambah dan progesteron menurun, ini enggak ada ya. Estrogen bertambah progesteron menurun itu tidak ada istilah seperti itu. Yang benar yang C. Estrogen dan progesteron menurun drastis ketika tidak terjadi fertilisasi pada masa ovulasi menjelang fase menstruasi. Jadi di depan sini. Dinding endometrium akan luruh, salah ya. Progesteron bukan naik tapi harusnya turun dia. Karena fungsi progesteron itu menjaga ketebalan dinding rahim, sementara fungsi estrogen itu menambah ketebalan dinding rahim. Jadi mereka bersinergi. Seperti itu. Oke. Nomor 38 ini uji Sachs. Uji Sachs. Faktor yang mempengaruhi, jadi di sini ketika daun ditutup aluminium foil itu tidak terjadi fotosintesis, tidak ada cahaya ya, tidak ada fotosintesis. Sehingga apa? Padahal fotosintesis itu reaksinya adalah dia mengubah CO2 dan air menjadi apa? Menjadi gula C6H12O6 dan oksigen, kayak gitu. Dengan bantuan apa? Cahaya. Jadi fotosintesis itu mengubah cahaya, energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, kalau ditutup berarti tidak terjadi perubahan itu. Sehingga apa? Di sini dibuktikan dengan percobaan menggunakan Lugol. Lugol tadi untuk menguji adanya amilum ya anak-anak. Kalau positif dia berwarna biru kehitaman, kalau negatif dia berwarna coklat muda. Berarti yang ditutup aluminium foil, ini yang coklat muda dia, aduh nggak bisa dicoret ya. Negatif, kalau yang biru kehitaman positif. Jadi yang ditutup aluminium foil dia tidak terjadi fotosintesis, yang tidak ditutup dia terjadi fotosintesis karena menghasilkan amilum. Berarti jawabannya adalah cahaya memicu proses fotosintesis membentuk amilum. Begitu. Oke. 39. Oke, ini adalah persilangan antara parental besar masam, sama-sama besar masam, tapi di sini adalah heterozigot dan ini yang homozigot adalah faktor genotip besarnya. Kita lihat di sini kalau Ba dan Ma besar masam, ini besar masam, berarti dominan, faktor yang dominan kita bisa tahu bahwa dominannya adalah Ba besar dan Ma masam. Untuk mendapatkan sifat besar manis, nah berarti yang manis apa? Kalau B berarti kecil gitu ya. Kalau Mi berarti manis. Berarti kita ingin mendapatkan besar manis. Besar manis berarti Ba dan Mi. Harus kita dapatkan Ba dan Mi banyak. Kalau bisa malah Ba, Mi, biar apa? 100% besar manis gitu kan. Berarti kita harus mengawinkan yang mana? Coba. Yang satu Bama dengan Bama, jelas salah ya. Satu kan Baba Mama, salah. B yang ketiga Baba Mami. Yang ketiga Babi Mama, sorry. Maaf. Babi Mama. Enggak ya, enggak. Yang 6 Baba 6 ini ya. Mimi, oke betul nomor 6. Yang 8 ini Babi Mimi. Ya bisa kan, tetapi kan lebih banyak dominannya yang unggul yang
C karena dia benar-benar cuman ba saja. Terbaik ya, sifat unggul terbaik. Oke, nomor 40. Itu ya anak-anak ya. Nomor 40, diabetes membutuhkan insulin secara rutin mengatasi gangguan. Saat ini insulin dapat diperoleh dengan cara murah ini karena bioteknologi modern ya. Rekayasa genetik, coba yang A, pankreas kambing salah, kultur jaringan apalagi salah. Sapi menghasilkan susu enggak, jawabannya adalah yang D. Jadi begini anak-anak, untuk bakteri Escherichia coli itu kita ambil plasmidnya. Jadi bakteri itu punya semacam plasmid. Nah ini yang lingkaran itu disebut plasmid bakteri. Nah plasmid bakteri itu dikeluarkan anak-anak, dikeluarkan. Dia disisipi, jadi ada bagian gen disisipi, disisipkan gen penghasil insulin dari manusia, misalkan penghasil insulin nanti disebut sebagai DNA rekombinan. Nanti yang terjadi apa? Misalkan penghasil insulinnya tak beri warna beda aja ya, biru aja ya, misal biru, sehingga apa nanti ketika sudah disisipi itu plasmidnya, plasmid itu adalah bagian dari bakteri yang di sini mengandung kode genetik. Nah ini dia disisipi oleh gen yang bisa menghasilkan insulin. Lalu kalau sudah dia dimasukkan ke dalam bakteri yang masih hidup. Jadi dimasukkan, disisipkan sehingga bakterinya ini nanti akan membelah diri. Bakterinya akan membelah diri dan akan makin banyak. Ini akan membelah diri. Jadi ini dimasukkan ya, dimasukkan kayak gitu. Ini akan membelah diri sehingga akan menghasilkan banyak bakteri yang bisa menghasilkan insulin begitu. Oke anak-anak, itu saja untuk pembahasan soal kita kali ini. Semangat untuk TPM 1, semoga kalian dimudahkan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.